Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Makfirah dengan NIM 240705134. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai keamanan jaringan nirkabel atau wireless network security, yaitu cara melindungi jaringan WiFi dari ancaman dan penyalahgunaan. Nah, di sini ada understand wireless network fundamental. Poin pertama ada wireless network. Em, wireless network ini adalah teknologi komunikasi data menggunakan gelombang radio tanpa kabel, sehingga lebih fleksibel. Contohnya, misalnya kita bisa mengakses internet menggunakan WiFi tanpa harus menggunakan kabelan. Nah, poin kedua ada terminologi penting. Nah, beberapa istilah penting yaitu seperti bandwidth, SSID, BSSID, ISM, ISM band, access point, dan hotspot. Contohnya, em, misalnya nama WiFi seperti kampus UIN disebut itu SSID. Nah, poin ketiga ada wired vs wireless. Nah, wired ini jaringan kabel lebih stabil dan cepat, sedangkan wireless lebih fleksibel tetapi lebih mudah terganggu. Contohnya misalnya kabel LAN biasanya lebih stabil untuk bermain game dibanding WiFi. Nah, selanjutnya ada poin klasifikasi jaringan. Nah, yaitu wireless dibagi menjadi eh, WPAN atau Bluetooth, WLAN atau Wi-Fi, eh, WMAN, dan WWAN. Nah, contohnya misalnya Bluetooth termasuk ke WPAN dan seperti 4G, 5G jaringan itu termasuk ke eh, WWAN. Nah, selanjutnya aja standar IEEE 802.11. Nah, ini adalah standar IEEE mengatur kecepatan data frekuensi WiFi. Contohnya misalnya eh, WiFi 6 memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding WiFi generasi lama. Nah, selanjutnya ada wireless network encryption mekanis mekanis. Di sini ada WEP. Nah, WEP itu adalah enkripsi pertama pada WiFi, tetapi sekarang sudah lama dan mudah diretas. Contohnya misalnya hacker bisa membobol web hanya dalam beberapa menit. Dan selanjutnya ada WPA. WPA ini dibuat untuk memperbaiki kelemahan web, tetapi masih memiliki celah keamanan. Nah, yang ketiga WPA2. Nah, WPA2 ini menggunakan AES sehingga lebih aman dan menjadi standar yang paling banyak dipakai. Contohnya misalnya WiFi rumah biasanya menggunakan WPA2. Nah, selanjutnya ada eh, WPA3. Nah, WPA3 ini adalah versi terbaru dengan keamanan paling kuat. Contohnya misalnya password WiFi lebih sulit ditebak meskipun menggunakan jaringan publik. Nah, poin dari mekanisme inti ini adalah perkembangan enkripsi menunjukkan bahwa keamanan WiFi terus ditingkatkan agar data perlindungan lebih terlindungi.
Nah, selanjutnya em, ada wireless network authentication method. Yang pertama, ada Open System Authentication. Nah, metode ini menggunakan password bersama antara pengguna dan akses point, misalnya WiFi rumah, yang memakai satu password untuk semua anggota keluarga. Nah, yang kedua ada em, Shared Key Authentication. Nah, metode ini menggunakan password bersama. Oh, man. Nah, selanjutnya ada Wireless Network Authentication Method. Nah, yang pertama ini ada Open System Authentication, yaitu metode ini tidak membutuhkan login sehingga cocok untuk hotspot umum. Contohnya misalnya WiFi gratis di cafe yang langsung bisa digunakan, tinggal klik hubungkan langsung terhubung. Eh, nah, yang kedua ada Share Key Authentication. Nah, metode ini menggunakan password bersama antara pengguna dan access point. Misalnya, contohnya WiFi di rumah. Cukup menggunakan satu password bisa digunakan oleh semua anggota keluarga di rumah. Nah, yang ketiga ada Centralized Out atau Radius. Nah, metode ini menggunakan akun masing-masing pengguna sehingga lebih aman. Contoh misalnya login WiFi kampus menggunakan NIM dan password sendiri. Nah, selanjutnya ada Wireless Network Security Measures. Nah, yang pertama ada inventarisasi perangkat. Nah, semua perangkat jaringan perlu dicatat agar mudah dipantau. Contohnya, mencatat laptop dan smartphone yang terhubung ke WiFi kantor. Selanjutnya ada penempatan akses point. Penempatan akses point ini harus ditempatkan di posisi strategis agar sinyal merata. Contohnya misalnya dipasang di tengah ruangan agar seluruh area mendapat sinyal. Nah, selanjutnya ada konfigurasi antena. Nah, konfigurasi antena ini pengaturan antena membantu memperkuat sinyal dan mengurangi gangguan. Selanjutnya ada non-active SSID broadcast. Nah, ini menyembunyikan nama WiFi dapat mengurangi akses orang asing. Contoh misalnya nama WiFi tidak muncul di daftar pencarian jaringan. Nah, selanjutnya ada poin pilih enkripsi kuat. Nah, gunakan WPA2 atau WPA3 dengan password kuat. Contohnya misalnya password kombinasi huruf, angka, dan simbol. Poin selanjutnya ada deteksi rogu, roh, rogue AP. Nah, rogue access point adalah WiFi palsu yang dibuat penyerang. Contoh misalnya hacker. Hacker membuat WiFi dengan nama mirip. Contoh misalnya free campus WiFi untuk mencuri data. Nah, kesimpulannya adalah eh, wireless network memudahkan komunikasi tetapi memiliki resiko keamanan. Lalu enkripsi berkembang dari WEP hingga WPA3 untuk meningkatkan perlindungan. Nah, metode centralized authentication lebih aman untuk jaringan besar. Terus, keamanan wireless membutuhkan kombinasi teknologi dan pengawasan. Dengan keamanan yang baik, jaringan wireless dapat digunakan dengan aman dan nyaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.